Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dari kelas AK4607 ingin mempresentasikan tentang sistem informasi dan manajerial perusahaan. Sebelum presentasi, izinkan kami perkenalan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Haifah Katunisan dengan NIM 414022200083. Perkenalkan, nama saya Fatania Zita Nabila dengan NIM 14022223066. Perkenalkan, nama saya Fidelia Mendra Fitri. Perkenalkan, nama saya Yitsnawani Arifianti dengan NIM 14022223057. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan sebagai salah satu fungsi manajemen utama karena perencanaan menetapkan dasar untuk semua hal yang dilakukan oleh seorang manajer ketika mereka menjalankan fungsinya dalam mengatur, memimpin, dan mengendalikan organisasi. Perencanaan mencakup proses penentuan tujuan atau sasaran organisasi, menetapkan strategi yang komprehensif untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan hierarki rencana yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengordinasikan seluruh kegiatan organisasi. Ini berkaitan dengan tujuan apa yang harus dilakukan serta dengan sarana bagaimana cara melakukannya. Perencanaan berarti mendefinisikan tujuan spesifik yang mencakup periode waktu tertentu, menuliskan tujuan-tujuan ini dan membuatnya tersedia bagi anggota organisasi, serta menggunakan tujuan-tujuan ini untuk mengembangkan rencana khusus yang secara jelas menentukan jalan yang akan diambil oleh organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT, PEST, atau STER, yang bertujuan untuk memastikan perusahaan serta seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis yang sama. Mengapa perencanaan strategis dibutuhkan? Yang pertama, untuk mengomunikasikan rencana strategis. Yang kedua, untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Dan yang terakhir, untuk menetapkan arah bisnis. Lalu ada proses perencanaan strategis. Yang pertama itu tentukan goals, lalu kembangkan asumsi. Yang ketiga mencari beragam cara untuk mencapai target. Yang keempat pilih action plan. Yang kelima kembangkan rencana pendukung. Yang keenam implementasi rencana strategis. Lalu manfaat perencanaan strategis. Yang pertama untuk meningkatkan komunikasi antar pekerja, untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaan, serta membantu memformulasikan strategi yang lebih baik dan sistematis. Perencanaan strategis dan TI. Perencanaan strategis dan TI merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi SI berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis dan TI mempelajari pengaruh TI terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Selain itu, perencanaan strategis TI juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja bagi manajemen untuk menyelaraskan strategi TI dengan strategi bisnis, bahkan mencari kesempatan baru melalui penerapan teknologi yang inovatif. Alasan mengapa manajer harus melakukan perencanaan. Yang pertama, perencanaan menerapkan upaya terkoordinasi. Ini memberikan arahan kepada manajer dan karyawan non-manajemen. Ketika semua anggota organisasi memahami kemana organisasi akan berjalan, apa yang harus mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka, dan dapat memulai mengoordinasikan kegiatan-kegiatan sehingga mendorong kerjasama ini dengan tim dan kelompok. Yang kedua, perencanaan mengurangi ketidakpastian. Hal ini akan memaksa para manajer untuk dapat memprediksi dan melihat ke depan, mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, dan mempertimbangkan dampaknya serta mengembangkan respon yang cepat dan tepat. Yang ketiga, perencanaan mengurangi aktivitas yang tumpang tindih dan boros. Mengkoordinasikan upaya dan tanggung jawab sebelum faktanya kemungkinan akan mengungkap pemborosan dan redundansi. Selanjutnya, ketika sarana dan tujuan jelas, inefisiensi menjadi jelas. Yang keempat, perencanaan menetapkan tujuan dan standar yang dapat melibatkan fungsi pengandalian. Ketika manajer melakukan fungsi pengandalian, mereka melihat apakah rencana dan tujuan yang dilaksanakan telah tercapai. Jika penyimpangan signifikan dapat diidentifikasi, tindakan korektif pun dapat diambil. Tanpa perencanaan, tidak ada tujuan untuk mengukur atau mengevaluasi upaya kerja.
Tujuan utama perencanaan strategis informasi. Tujuan utama perencanaan strategis informasi itu adalah mempersiapkan rencana bagi pengelola analisis perancangan dan pengembangan sistem berbasis komputer. Untuk perencanaan strategi informasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi pertama adalah data. Arah tinjauan strategisnya adalah terhadap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Aktivitas arah tinjauan strateginya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kerja enterprise. Yang kedua, perencanaan strategi sistem informasi digunakan untuk mendukung strategi bisnis organisasi agar mampu mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat. Kemampuan tersebut terkait langsung dengan bagaimana organisasi memilih strategi, aplikasi, dan kebijakan organisasi yang tepat dengan berfokus pada sistem informasi atau teknologi informasi. Perencanaan strategis SI atau TI yang tepat akan membantu organisasi dalam mengembangkan kompetensi intinya untuk mampu bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Hubungan antara strategi bisnis, strategi SI, dan strategi TI. Hubungan antara strategi bisnis, strategi SI, dan strategi TI dalam suatu pendekatan, yakni untuk menyusun strategi sistem dan teknologi informasi yang terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan. Untuk merencanakan suatu strategi SI atau TI, terlebih dahulu perlu diketahui kondisi lingkungannya, arah dan tujuan bisnis perusahaan, informasi apa yang dibutuhkan, peluang dan hambatan bisnis yang dihadapi, serta alternatif solusinya. Setelah mengetahui kondisi lingkungan, arah dan tujuan kegiatan bisnis perusahaan, maka kita dapat mengevaluasi sistem apa yang sesuai dengan kebutuhan dan mendukung strategi bisnis perusahaan dalam pencapaian visi dan misi perusahaan. Selanjutnya, untuk menghasilkan suatu sistem informasi yang strategis bagi perusahaan, perlu dilakukan penyeleksian dan pemilihan secara tepat teknologi apa yang paling sesuai dan digunakan dalam menunjang sistem informasi tersebut. Elemen-elemen perencanaan strategis. Yang pertama ada visi. Visi adalah bayangan bisnis di masa yang akan datang. Misalnya, membuat bisnis yang dikenal secara internasional, menjadi pemimpin di pasarnya, dan lain-lain. Yang kedua ada misi. Misi adalah perencanaan strategis, merupakan deskripsi apa yang perlu dilakukan bisnis serta tujuannya. Yang ketiga ada nilai inti. Core value atau nilai inti adalah penjabaran nilai-nilai yang dipegang teguh oleh perusahaan. Yang keempat ada analisis SWOT atau analisis SWOT adalah singkatan untuk Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Yang kelima adalah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah hal yang harus direncanakan berdasarkan visi. Yang keenam ada tujuan tahunan. Sebuah perencanaan strategis yang baik perlu membuat beberapa objektif tahunan yang mendekatkan bisnis pada tujuan akhirnya. Tujuan ini harus spesifik, terstruktur, bisa dicapai, realistis, dan berbasis waktu. Dan yang terakhir, rencana aksi. Setiap objektif jangka panjang yang sudah ditentukan di tahap sebelumnya harus memiliki cara-cara mencapainya. Hal ini disebut action plan atau rencana aksi. Rencana aksi biasanya berjangka pendek, yaitu rencana 3 bulan. Selanjutnya ada evaluasi strategis. Evaluasi strategis yaitu cara bagi pelaku bisnis untuk mengevaluasi solusi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategis. Evaluasi ini memberikan metode objektif untuk menguji efisiensi dan efektivitas strategi bisnis, serta cara untuk menentukan apakah strategi yang sedang dilaksanakan adalah menggerakkan bisnis ke arah tujuan strategis yang dimaksudkan. Tak hanya itu aja, evaluasi strategis juga dapat membantu mengidentifikasi kapan dan tindakan korektif apa yang diperlukan untuk membawa kinerja kembali sejalan dengan tujuan bisnis yang Anda lakukan. Semakin kompleks masalah yang terjadi pada lingkungan bisnis, semakin sulit pula memprediksi keberlangsungan organisasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, alasan mengapa perusahaan haruslah melakukan evaluasi strategi. Yang pertama, adanya perubahan kondisi dan situasi pasar serta perekonomian di mana pasar semakin berkembang, teknologi berubah dan pesaing-pesaing baru bermunculan. Yang kedua, semakin rumit dan kompleksnya aktivitas perusahaan, maka dibutuhkan suatu kontrol yang lebih baik. Yang ketiga, semakin terdesentralisirnya kekuasaan dan wewenang, para manajer membutuhkan suatu alat untuk mengetahui apakah aktivitas dan kinerja para bawahannya.
Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh perusahaan apabila melakukan evaluasi strategi, yaitu yang pertama dapat menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur, sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang diperlukan. Yang kedua, memastikan penggunaan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir, mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki dampak yang diinginkan. Pentingnya perencanaan strategis bagi perusahaan. Perencanaan strategis dapat membantu setiap organisasi dalam perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan secara utuh. Dengan begitu, perusahaan dapat menerapkan cara terbaik untuk menghadapi peluang dan tantangan. Contoh perencanaan strategis untuk perusahaan. Yang pertama ada rencana strategis pemasaran, bertujuan untuk menghasilkan penjualan untuk bisnis baik, untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan jumlah pelanggan pada kuartal berikutnya. Yang kedua, rencana strategis IT. Seiring dengan perkembangan zaman, industri IT akan terus berubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Hal ini menjadikan bahwa rencana strategis yang ada pada industri IT juga akan berubah-ubah. Untuk rencana strategis pada bidang ini akan melihat 1 hingga beberapa tahun ke depan. Hal ini dilakukan agar bisnis bisa tetap digunakan dan menyesuaikan dengan zaman. Selanjutnya ada rencana strategis untuk lembaga non-profit. Rencana strategis untuk lembaga non-profit atau organisasi nirlaba mencakup komponen kunci yang sama. Pada bidang ini, perencanaan lebih berfokus pada faktor internal dan eksternal yang dapat memicu untuk menimbulkan ancaman atau tantangan dalam bisnis. Karena struktur organisasi pada lembaga non-profit dapat berubah dengan cepat yang disebabkan berbagai faktor, maka dari itu adanya perubahan rencana ini akan mengatasi adanya perubahan di masa depan. Rencana strategis bisnis. Rencana strategis untuk bisnis umumnya mencakup pernyataan tentang visi, misi, tujuan perusahaan, sasaran konsumen, serta rencana tindakan untuk mencapainya. Namun, perlu diperhatikan bahwa rencana strategis ini berbeda dengan rencana bisnis. Jika rencana bisnis biasanya digunakan untuk membantu dalam memulai bisnis dan memperoleh dana yang diperlukan, sedangkan untuk rencana strategis digunakan untuk menguraikan strategi untuk pertumbuhan dan kesuksesan di masa depan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.